Patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya salah satu pematung terkenal Bali, yaitu Nyoman Nuarte. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata, tepatnya untuk Pulau Bali dan Indonesia. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah dewa pemelihara, mengendarai burung Garuda. Tokoh Garuda dapat dilihat di kisah Garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km, sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua, hingga Tanah Lot. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan budaya dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. Saat ini, Garuda Wisnu Kencana berada di posisi tertinggi ketiga di dunia dengan tinggi mencapai 121 meter dari atas tanah, di mana tinggi ini mengalahkan tinggi dari salah satu patung terkenal di dunia, yaitu Liberty, yang hanya memiliki tinggi sekitar 93 meter. Untuk tiket masuknya sendiri, dengan membayar sebesar Rp125.000 per orang, Anda sudah dapat mengelilingi kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali. Sedangkan untuk memasuki area dalam patung Garuda Wisnu Kencana, Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp200.000 per orang, di mana tarif ini merupakan di luar dari tarif awal Anda memasuki kawasan Garuda Wisnu Kencana. Lalu, jika Anda datang dari Airport Ngurah Rai menuju lokasi dari tempat wisata patung GWK ini berada, perkiraan waktu yang Anda butuhkan adalah sekitar 15 hingga 20 menit, di mana waktu ini didapatkan ketika keadaan lalu lintas sedang lancar. Dan jika Anda sudah memiliki rencana untuk datang ke Pulau Bali, tepatnya untuk mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana, jangan lupa siapkan kamera untuk mengabadikan momen-momen indah Anda berada di bagian kecil dari surga yang ada di dunia ini. Kebun Raya Eka Karya Bali, atau lebih dikenal dengan Kebun Raya Bedugul, adalah sebuah kebun botani terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kebun Raya Bedugul terletak di tengah-tengah Pulau Bali, yakni berada di kaldera bekas gunung berapi. Untuk menuju ke Kebun Raya Bedugul dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 1,5 jam dari Denpasar, atau sekitar 55 km ke arah utara. Namun, jika dari Singaraja, jarak yang ditempuh sekitar 30 km ke arah selatan yang menempuh waktu kira-kira 45 menit perjalanan darat. Nah, kebun ini didirikan pada 15 Juli 1959. Kebun ini berada di ketinggian 1250 sampai 1450 mdpl. Kini menjadi kawasan konservasi ex situ bagi tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia. Luas kawasan kebun raya semula hanya 50 hektar,
Tetapi saat ini luas kebun raya Bedugul menjadi 157,5 hektar. Nah, tiket masuk pengunjung untuk pengunjung asing dikenakan biaya Rp17.000. Untuk pengunjung domestik Rp9.000. Untuk parkir sendiri, kendaraan roda 2 dikenakan harga Rp3.000, roda 4 dikenakan Rp6.000, dan roda 6 seperti bus, truk, dan lain-lain dikenakan Rp11.000. Namun, jika kalian ingin berkeliling kebun menggunakan kendaraan roda 4, Anda juga kena biaya Rp11.000. Nah, ada beberapa spot menarik nih di Kebun Raya Bali, seperti Candi Bentar, Ramayana Boulevard, Kumbakarna Laga Statue, Roses Garden, Lake Bratan View, Usada Cafe, dan tradisional Balinese House. Selain melihat spot-spot menarik, kalian juga bisa piknik tentunya di Kebun Raya Bedugul. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke Kebun Raya Bedugul. Pulau Bali terkenal akan keindahan pantai dan alamnya. Salah satu pantai yang terkenal dari Bali adalah Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai pantai-pantai terbenam atau Sunset Beach, sebagai lawan dari Pantai Sanur. Selain itu, lapangan udara I Gusti Ngurah Rai atau bandar udara terletak tidak jauh dari Kuta. Sebelum menjadi objek wisata, Kuta merupakan sebuah pelabuhan dagang tempat produk lokal diperdagangkan kepada pembeli dari luar Bali. Pada abad ke-19, Mats Lens, seorang pedagang Denmark, datang ke Bali dan mendirikan basis perdagangan di Kuta. Ia ahli negosiasi sehingga dirinya terkenal di antara raja-raja Bali dan Belanda. Selanjutnya, Hutch Mahbet, penerbit sebuah buku berjudul Price to Kuta yang berisi ajakan kepada masyarakat setempat untuk menyiapkan fasilitas akomodasi wisata. Tujuannya untuk mengantisipasi ledakan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Buku itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk membangun fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, dan tempat hiburan. Pantai Kuta terkenal memiliki ombak yang bagus untuk olahraga selancar atau surfing, terutama bagi peselancar pemula. Selain keindahan pantai, wisata Pantai Kuta juga menawarkan berbagai jenis hiburan seperti bar, restoran, pertokoan, hotel, toko-toko kelontong, serta pedagang kaki lima di sepanjang pantai menuju Pantai Legian. Akses Pantai Kuta dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai dalam kondisi jalan yang lancar. Jadi, buat teman-teman yang ingin berlibur ke Bali, jangan lupa untuk mampir dan menikmati sunset di Pantai Kuta, karena ini merupakan salah satu pantai primadona yang berada di Bali. Namun tetap untuk mengingat kebersihan lingkungan Pantai Kuta, karena Pantai Kuta selalu mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, yaitu masalah sampah. Jadi marilah kita menjaga kebersihan untuk kenyamanan kita sendiri.
Tanah Lot adalah salah satu pura yang penting bagi umat Hindu di Bali. Lokasi pura terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jaraknya sekitar 13 km ke arah barat kota Tabanan. Pura Tanah Lot merupakan ikon pariwisata Pulau Bali. Karena saking terkenalnya tempat wisata di Bali ini, maka hampir setiap hari objek wisata ini selalu ramai dengan kunjungan wisatawan. Aktivitas wisatawan saat berada di kawasan pura sebagian besar akan jalan-jalan, foto-foto, dan juga beberapa wisatawan yang duduk santai sambil menunggu keindahan pemandangan sunset Tanah Lot. Pura Tanah Lot dibangun pada dua tempat yang berbeda. Pura pertama terletak di atas bongkahan batu besar, dan pura yang kedua terletak di atas tebing yang menjorok ke laut mirip dengan tempat wisata Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Kayangan Jagat di Bali. Pura ini ditujukan sebagai tempat memuja dewa penjaga laut. Pada saat air laut pasang, pura akan terlihat dikelilingi air laut, dan di bawahnya terdapat gua kecil yang di dalamnya ada beberapa ular laut. Sedangkan pada saat air laut surut, Anda akan dapat berjalan mendekati lokasi pura. Ular laut memiliki ciri-ciri berekor pipih seperti ikan, dan berwarna hitam berbelang kuning. Menurut cerita, ular laut tersebut adalah jelmaan dari selendang pendiri pura. Pendiri Pura Tanah Lot adalah seorang Brahmana dari Jawa yang mengembara ke Bali. Beliau bernama Dangyang Nirarta. Konon, ular suci Tanah Lot ditugaskan sebagai penjaga pura. Di sepanjang jalan menuju tempat wisata Tanah Lot, banyak terdapat penginapan, mulai dari penginapan sederhana hingga villa dan hotel berbintang. Tempat wisata di Pulau Bali ini sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari. Dari tempat parkir menuju area pura, terdapat banyak toko yang menjual berbagai barang kerajinan khas Bali, misalnya patung, lukisan, kain pantai, pernak-pernik, dan aksesoris. Harganya pun relatif murah untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pedagang makanan dan minuman, serta penyewaan kamar kecil. Ada juga beberapa hotel yang dekat dengan pantai di sekitar tempat wisata. Hotel-hotel ini biasanya menggelar berbagai acara di malam hari, misalnya pertunjukan tari kecak, sunset dinner, dan pesta pernikahan. Daya tarik utama Pura Tanah Lot Tabanan sebagai tempat wisata terletak pada keunikan lokasi pura yang berada di atas batu karang besar dan juga keindahan pemandangan sunset. Karena daya tarik utama dari objek wisata ini terletak pada keindahan pemandangan sunsetnya, maka waktu terbaik berkunjung adalah pukul 5 sore. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan datang ke Pura Tanah Lot dan saksikanlah keindahan sunset di sana.